Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Dias Anandajati dengan NPM 20064783132. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai efek obat terhadap resiko jatuh untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik fisioterapi geriatri. Efek obat yang akan dibahas yaitu sedasi, hipotensi, bradikardia, dan takikardia. Sedasif adalah golongan obat penenang atau sedatif yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, serangan panik, kaku otot, insomnia, kejang, status epileptikus, atau sindrom putus alkohol. Obat ini juga sering digunakan sebagai obat penenang sebelum operasi. Sedatif bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA merupakan neurotransmitter yang berfungsi untuk mengurangi keaktifan dari sel saraf yang ada di otak sehingga menimbulkan efek lebih tenang. Selanjutnya, untuk jenis obatnya yang pertama ada alprazolam. Alprazolam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Biasanya alprazolam digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Alprazolam bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas zat kimia alami atau GABA di sistem saraf pusat. Dengan begitu akan dihasilkan efek tenang dan gejala gangguan kecemasan serta gangguan panik dapat mereda. Yang kedua ada clobazam. Clobazam adalah obat yang digunakan untuk mengatasi kejang pada epilepsi. Clobazam bekerja dengan cara menyeimbangkan listrik yang ada di dalam otak dan melemaskan otot-otot yang menegang selama kejang, sehingga kejang dapat teratasi. Selanjutnya ada diazepam. Diazepam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan, meredakan kejang, kaku otot, atau sebagai obat penenang sebelum operasi. Diazepam termasuk dalam golongan benzodiazepin. Obat ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas GABA, yaitu senyawa kimia di otak yang bertugas untuk menghambat kerja zat kimia pengantar sinyal saraf atau neurotransmitter di otak. Selanjutnya untuk hubungannya dengan resiko jatuh, yaitu obat sedatif menyebabkan terjadinya penekanan ringan terhadap SSP sehingga menurunkan kepekaan tubuh terhadap rangsangan eksternal. Akibatnya tubuh menjadi kurang peka terhadap rangsangan eksternal yang merupakan tanda munculnya rintangan yang dapat mengganggu keseimbangan pasien sehingga pasien menjadi lebih rentan mengalami kecelakaan jatuh. Selain itu, obat sedatif juga dapat menyebabkan rasa kantuk, pusing, dan linglung yang juga dapat menyebabkan pasien rentan terhadap jatuh. Selanjutnya, obat yang menyebabkan efek hipotensi adalah obat yang bekerja dengan memblokir reseptor beta-adrenergic dalam tubuh, mencegah jantung dari mempercepat, mencegah jantung berkontraksi secara paksa, dan melebarkan pembuluh darah. Ketiga efek ini mempengaruhi kemampuan tubuh untuk bereaksi terhadap perubahan posisi. Selanjutnya untuk jenis obatnya, yang pertama ada obat-obatan antipsikotik. Antipsikotik adalah golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang bisa dialami oleh penderita gangguan mental. Antipsikotik mampu menghambat efek dan mengurangi kadar dopamin di otak. Beberapa efek sampingnya hipotensi, kantuk dan lesu, pusing, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Selanjutnya antihistamin. Pada dasarnya histamin bermanfaat untuk membantu fungsi otak bekerja secara normal. Ketika kita minum obat histamin, gejala flu dan alergi memang akan berkurang secara perlahan. Namun pada saat yang bersamaan fungsi normal otak menjadi terhambat akibat pengaruh antihistamin. Antihistamin bekerja dengan cara menghambat kerja dan jumlah histamin. Salah satu efek sampingnya yang jarang dari antihistamin adalah hipotensi. Lalu ada diuretik. Diuretik adalah obat yang digunakan untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Salah satu efek sampingnya adalah hipotensi. Contohnya yaitu furosemid. Selanjutnya hubungannya dengan resiko jatuh, yaitu obat yang menyebabkan efek samping hipotensi dapat memberikan beberapa efek samping seperti pusing, pening, lelah, tidak bertenaga, dan rasa kantuk. Efek-efek tersebut dapat menyebabkan keseimbangan terganggu dan meningkatnya resiko jatuh. Obat-obatan dengan efek samping bradikardia adalah obat yang ketika dikonsumsi akan menyebabkan jantung berdetak lebih lambat dari biasanya.
Jenis obatnya yang pertama ada obat opioid yang terdiri dari fentanyl dan heroin. Obat ini memiliki efek samping pada sistem sirkulasi yaitu vasodilatasi, hipotensi, dan bradikardia. Lalu ada penghambat adrenergic alfa, terdiri dari tamsulosin, alfuzosin, doxazosin, intromin, dan yang lainnya. Obat ini memiliki efek samping bradikardia, pusing, hipotensi, sakit kepala, hiperglikemi, bertambahnya berat hipoglikemi, dan granulositosis. Lalu ada obat antihipertensi, memiliki beberapa kelompok yaitu diuretika, alpha reseptor blocker, beta reseptor blocker, obat-obat SSP, antagonis kalsium, penghambat ACE, dan AT2 reseptor blocker, vasodilator. Obat ini memiliki efek samping hidung mampet, bradikardia, rasa letih dan lesu, gangguan penglihatan, gangguan lambung usus, dan ada kalanya impotensi. Hubungannya dengan risiko jatuh yaitu mengonsumsi obat bradikardia dapat meningkatkan risiko jatuh karena analgesik opioid merupakan salah satu golongan obat yang berisiko tinggi atau level 3 untuk terjadinya jatuh. Pada sistem saraf pusat yang juga ditimbulkan dari penggunaan OAINS meliputi kebingungan, pusing, atau sakit kepala ringan, kantuk, dan gangguan penglihatan pada lansia berisiko untuk terjadinya jatuh. Adanya penelitian yang mengukuhkan bahwa konsumsi antihipertensi dapat diasosiasikan dengan peningkatan risiko kejadian jatuh dibandingkan dengan tidak adanya konsumsi antihipertensi. Obat dengan efek samping takikardi adalah obat yang ketika dikonsumsi akan menimbulkan efek mempercepat detak jantung, sehingga seseorang yang meminum obat dengan efek samping takikardi akan merasa deg-degan setelah mengkonsumsi obat tersebut. Jenis obatnya yang pertama ada inhaler asma yang mengandung salbutamol dan ipratropium bromide. Salbutamol adalah obat golongan beta-adrenergic agonis yang secara langsung dapat membuat otot-otot polos pada bronkus menjadi lebih rileks. Sedangkan ipratropium bromide merupakan antagonis muskarinik atau anticholinergic yang digunakan sebagai terapi lini pertama untuk mencegah dan mengontrol gejala dari sesak napas. Selanjutnya ada obat penurun tekanan darah. Yang pertama yaitu hidralazin, termasuk dalam kelas obat vasodilator yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan cara merilekskan pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Lalu ada minoxidil adalah obat vasodilator yang bekerja dengan cara memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah dapat mengalir lebih lancar. Selanjutnya ada antihistamin yang terdiri dari terfenadin, adalah obat antihistamin yang dapat digunakan untuk mencegah gejala alergi seperti bersin-bersin, hidung meler, hingga mata gatal dan berair. Lalu ada antibiotik, contohnya yang pertama clarithromycin adalah obat antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan kulit yang bekerja dengan cara mengganggu produksi protein yang penting untuk pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada erythromycin yang merupakan obat golongan antibiotik makrolid yang bekerja dengan menghambat dan membunuh bakteri penyebab infeksi. Selanjutnya antidepresan. Yang pertama ada citalopram adalah obat untuk mengobati depresi. Obat ini termasuk dalam obat antidepresan SSRI yang berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan serotonin dalam otak sehingga meningkatkan energi dan perasaan. Berikutnya ada escitalopram, adalah obat untuk mengatasi depresi dari setengah panik yang bekerja dengan cara mengembalikan keseimbangan kadar serotonin dalam otak sehingga akan membantu mengendalikan suasana hati. Selanjutnya anti jamur, contohnya yaitu itraconazole, adalah obat anti jamur yang masuk dalam golongan azol untuk terapi infeksi jamur lokal maupun sistemik, misalnya pada candidiasis, histoplamosis, tinea uvium, tinea corporis, dan tinea cruris. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan membran sel jamur. Lalu hubungannya dengan risiko jatuh yaitu ketika seseorang mengkonsumsi dengan efek samping takikardi dan jantungnya berdetak dengan cepat akan berdampak juga ke kondisi tubuh lainnya seperti mual, pusing, kelelahan, mengantuk, dan sakit kepala. Apabila seseorang memiliki kondisi yang disebutkan sebelumnya, maka akan berujung pada gangguan keseimbangan. Selanjutnya, gangguan keseimbangan akan meningkatkan risiko jatuh.
Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.